Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Firdaus Rohadian, NPM 120 dari grup D Tutor 22. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk melakukan normal labor stage 1. Untuk persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama-tama kita harus melihat apakah ada tanda-tanda melahirkan pada ibu. Yang pertama itu ada tekanan kuat dari ibu untuk mengejan. Kemudian yang kedua, terasa peningkatan tekanan pada rektum dan juga vagina. Kemudian yang ketiga ada protusi pada perineum. Dan yang terakhir ada vulva dan sphincter aninya terbuka. Kemudian selanjutnya kita harus menyiapkan perlengkapan. Yang pertama itu terdapat handuk bersih, itu sebanyak 3 buah. Kemudian kain bersih. Kemudian setelah itu monoaural, kemudian terdapat tensimeter, kemudian cairan klorin, tempat sampah, kemudian juga terdapat kidney basin, kemudian terdapat vakum mukus, terutama untuk bayi yang baru lahir, kemudian juga terdapat apron dan juga boots, kemudian surgical clamp sebanyak 2 buah, kemudian setelah itu terdapat kosher clamp untuk amniotomi nantinya. Kemudian selanjutnya juga terdapat gunting episiotomi, gunting yang bengkok dan tajam tumpul. Kemudian selanjutnya terdapat gunting umbilikus untuk menggunting tali pusat nantinya. Kemudian juga terdapat umbilical clamp untuk menjepit tali pusat. Kemudian terdapat voluntary catheter. Kemudian juga terdapat surgical glove, itu terdapat 2 pasang surgical gloves. Kemudian juga terdapat spet 3 mili. Kemudian terdapat oksitosin ampul sebanyak 2 buah. Dan metil ergometrin sebanyak 1 ampul. Nah, untuk alat bantu boneka, kemudian yang pertama kita harus membentangkan kain di atas perut ibu. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan pengganjal di bahu, dan juga kita harus pastikan alat untuk resusitasi bayi itu sudah siap. Kemudian selanjutnya kita bisa menyiapkan oksitosin, di mana saya menggunakan alat bantu ampul yang sudah terpakai. Kemudian kita siapkan. Selanjutnya kita bisa memakai boots, apron, dan juga Google untuk menutupi mata. Kemudian selanjutnya kita bisa melepaskan seluruh aksesoris di tangan, misalnya seperti jam tangan. Kemudian selanjutnya kita bisa mencuci tangan dengan menggunakan 7 langkah. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan sarung tangan steril di tangan kanan. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan oksitosin dengan menggunakan tangan kanan karena sudah steril. Kemudian setelah itu kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita pastikan serviks terdilasi sempurna dan juga kondisi janin itu baik. Yang pertama kita bisa membersihkan vulva terlebih dahulu dengan menggunakan kasa. Kemudian kita bisa membuang sarung tangan apabila sudah terkontaminasi dan ganti dan juga dekontaminasi. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan bimanual untuk memastikan pembukaannya itu lengkap. Kemudian apabila membrannya itu belum robek, kita bisa melakukan perobekan dengan menggunakan kosher clamp. Kemudian kita bisa lakukan dekontaminasi sarung tangan dengan menggunakan cairan klorin. Kemudian setelah itu kita bisa periksa DJJ setelah kontraksi pada janin. Kita harus memastikan bahwa untuk normalnya itu 120 sampai 160 beats per menit. Kemudian kita bisa catat di patograf.
Kemudian selanjutnya kita bisa mempersiapkan ibu dan juga keluarga. Yang pertama, kita beritahu ibu bahwa bukaannya sudah lengkap, kondisi janin baik, dan kita meminta ibu untuk memposisikan diri dengan nyaman. Kemudian kita harus menunggu kontraksi muncul dan tetap monitor keadaan janin dan juga dari ibunya. Kemudian kita juga bisa mencatat di patograf, lalu kita bisa menjelaskan ke keluarga yang mendampingi untuk mendukung ibu saat mengejan. Kemudian setelah itu, jika ibu sudah mulai mulas dan posisinya setengah duduk, ibunya kita perintahkan untuk mulai mengedan atau mengejan. Kemudian kita arahkan juga dalam mengejannya pada saat mules baru bisa mengejan. Kemudian juga kita arahkan ambil nafas yang panjang kemudian mengedan. Kemudian setelah itu istirahat di sela kontraksi, kita boleh menyuruh ibunya minum. Kemudian juga kita harus mengecek DJJ setiap kontraksi selesai dan kita segera rujuk apabila setelah mengejan 2 jam bayi belum keluar atau 1 jam untuk multigravida. Kemudian juga kita pastikan untuk ibunya itu cukup minum. Dan apabila untuk mulesnya itu masih belum dalam waktu 60 menit, kita ajak ibu untuk berjalan-jalan ataupun berjongkok. Kemudian selanjutnya kita bisa mempersiapkan untuk persalinan. Ketika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di lubang vulva, kita letakkan 2 handuk di atas perut ibu. Kemudian juga kita bisa menaruh kain di bokong ibu. Kemudian selanjutnya kita harus memastikan alat partusnya sudah siap, kita memakai sarung steril di kedua tangannya. Kemudian setelah itu kita melihat kepalanya dulu dari bayi, karena yang normal itu kepala bayi akan keluar duluan. Apabila kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm dari lubang vulva, kita bisa melindungi perineum dengan tangan kanan yang ditutupi dengan kain bersih. Kemudian tangan kiri itu bisa menahan kepala bayi dan dianjurkan ibu untuk mendorong pelan atau bernafas cepat. Kemudian kita setelah kepalanya keluar bisa mengusap muka, mulut, dan juga hidung bayi dengan kain yang bersih. Kemudian juga kita bisa menggunakan vakum bungkus pada mulut dan juga kedua lubang hidung bayi. Kemudian setelah itu kita periksa apakah terdapat tali pusar yang melilit kepala. Kalau misalnya ada, kita bisa lepaskan lilitan. Kemudian kalau misalnya terlalu kuat, kita bisa gunakan klem lalu gunting di antara klem tersebut. Kemudian tunggu hingga kepala bayi berotasi secara eksternal. Kemudian selanjutnya adalah melahirkan bahu, di mana saat kepala sudah keluar dan juga sudah terotasi, kita pegang biparental dengan menggunakan 2 tangan, kemudian lalu gerakan ke bawah sampai bahu anterior keluar, lalu gerakan ke atas hingga bahu posterior keluar. Dan jangan tarik bayi dari ketiak. Kemudian setelah itu kita bisa langkah selanjutnya itu adalah melahirkan badan dan juga ekstremitas dari bayi. Setelah kedua bahu keluar, tangan kanan nanti akan menyusuri bagian lengan atas dan juga siku. Kemudian kita selanjutnya bisa pegang kepala, leher, dan punggung dengan menggunakan tangan kiri hingga semuanya keluar. Kemudian kita bisa memegang pergelangan kaki bayi. Kemudian letakkan jari telunjuk di antara 2 kaki dan pegang engkelnya. Kemudian setelah bayinya keluar, kita bisa lakukan ke penanganan bayi, di mana penanganan bayi ini yang pertama kita bisa melakukan penilaian bayi atau apgar, kemudian kita bisa menaruh bayinya di atas ibunya, kemudian kita bisa mengeringkan mulai dari wajah, kepala, badan, dan kita bisa mengganti handuk basah dan juga bungkus bayi dengan handuk kering. Kemudian setelah itu kita bisa taruh bayi telungkup, dan kita periksa ulang untuk uterusnya untuk memastikan apakah masih ada bayi yang tertinggal. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan informasi kepada ibunya. Ibu, sekarang saya akan menyuntikkan oksitosin ke paha ibu. Tujuannya untuk mengembalikan kontraksi uterus yang baik untuk ari-arinya bisa keluar. Kemudian dalam 1 menit setelah melahirkan kita bisa menyuntikkan oksitosin intramuskular pada sepertiga distal lateral paha atas. Kemudian setelah itu 2 menit setelah melahirkan, kita bisa urut tali pusar
ke arah ibu 3 cm dari pusar bayi dan juga diletakkan umbilical clamp. Kita menggunakan umbilical clamp untuk menjepitnya. Dan kita klem lagi dengan arterial clamp pada 2 cm. Pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian kita bisa menggunting tali pusat antara dua klem tadi. Kita gunting dengan menggunakan klem umbilical. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan IMD, kemudian kita letakkan bayi di antara payudara ibu atau juga bisa lebih bawahnya, kemudian kita bisa selimuti bayi dan juga ibu. Kemudian mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih, mohon koreksinya dokter dan teman-teman.